Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raudatul Jannah, mahasiswi Stay Hubul Watan Nuri, Prodi Perbankan Syariah. Di sini saya akan menjelaskan mata kuliah Civic Education yang berjudul Konstitusi dan Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama, pengertian konstitusi. Konstitusi atau undang-undang dasar dalam negara adalah sebuah norma sistem politik dan hukum pembentukan pada pemerintahan negara, biasanya dikodifikasikan sebagai dokumen tertulis. Kemudian yang kedua, kedudukan Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama, sebagai norma hukum. Undang-undang bersifat mengikat terhadap pemerintah, setiap lembaga negara atau masyarakat, setiap warga negara Indonesia dan penduduk. Berisi norma-norma, yaitu aturan atau ketentuan yang harus dilaksanakan dan ditaati. Selanjutnya, sebagai hukum dasar, undang-undang merupakan sumber hukum tertinggi bagi hukum yang lebih rendah, maka setiap produk hukum, undang-undang, PP, Kepres, Perda, dan setiap kebijaksanaan pemerintah harus berdasarkan dan bersumber pada ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Kemudian, sebagai alat kontrol yang mengecek apakah norma hukum positif yang lebih rendah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, sifat Undang-Undang Dasar 1945. A. Bersifat singkat. Maksudnya singkat bila dibandingkan dengan Undang-Undang Dasar Negara yang umumnya lebih dari 80 pasal. Walaupun singkat, umum sudah cukup lengkap. Yang B. Bersifat supel. Maksudnya negara kita dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman tanpa merubah Undang-Undang Dasar dengan melalui pembuatan peraturan-peraturan baru yang lebih rendah daripada Undang-Undang Dasar, misal TAP, UU, dan konvensi. Selanjutnya, hakikat Undang-Undang Dasar 1945. Pada hakikatnya, konstitusi mengandung 3 hal pokok. Yang pertama, itu jaminan hak-hak asasi manusia bagi seluruh warga negara dan penduduk. Yang kedua, sistem ketatanegaraan yang mendasar. Yang ketiga, kedudukan, tugas, dan wewenang lembaga-lembaga negara. Selanjutnya, fungsi Undang-Undang Dasar 1945. Secara umum, fungsi Undang-Undang Dasar 1945 yaitu tata aturan dalam pendirian lembaga-lembaga yang permanen atau lembaga suprastruktur dan infrastruktur. Yang kedua, tata aturan dalam hubungan negara dengan warga negara serta negara lain. Yang ketiga, sumber hukum dasar yang tertinggi, artinya bahwa seluruh peraturan dan perundang-undangan yang berlaku harus mengacu pada konstitusi atau undang-undang dasar. Kemudian, fungsi konstitusi dalam negara demokrasi. Yang pertama, membatasi kekuasaan pemerintah sehingga penyelenggaraan kekuasaan tidak bersifat sewenang-wenang. Yang kedua, sebagai cara yang efektif dalam membagi kekuasaan. Yang ketiga, sebagai perwujudan dari hukum yang tertinggi atau supremasi hukum yang harus ditaati oleh rakyat dan penguasanya. Kemudian, fungsi konstitusi dalam negara komunis. Yang pertama, sebagai cerminan kemenangan-kemenangan yang telah dicapai dalam perjuangan ke arah masyarakat komunis. Yang kedua, sebagai pencatatan formal atau legal dari perjuangan yang telah dicapai. Yang ketiga, sebagai dasar hukum untuk perubahan masyarakat yang telah dicita-citakan dan dapat diubah setiap kali ada pencapaian kemajuan dalam masyarakat komunis. Kemudian pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. A. Makna pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Alinea 1. Dalil objektif, yaitu yang pertama, penjajahan tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan.
Kemudian, semua bangsa di dunia mempunyai hak asasi, hak untuk merdeka. Yang B, pernyataan subjektif, yaitu aspirasi bangsa Indonesia membebaskan diri dari penjajahan. Yang C, landasan pokok dan pengendalikan politik luar negeri. Alinea 2, A, perjuangan pergerakan bangsa Indonesia sampai pada tingkat yang menentukan. B, momentum harus dimanfaatkan untuk menyatakan kemerdekaan. Yang C, kemerdekaan harus diisi dengan mewujudkan negara Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil, dan makmur. Kemudian alinea 3, yang A, pengukuhan dari proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Yang B, motivasi spiritual yang luhur. C, ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa berkat ridhonya bangsa Indonesia mencapai kemerdekaan. Kemudian alinea keempat, yang A, tujuan negara. Yang B, bentuk negara adalah republik. Yang C, negara yang berdaulatan rakyat atau demokrasi. Yang D, dasar negara adalah Pancasila. Kemudian yang kedua, pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama, pokok pikiran negara persatuan atau integralistik. A, negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. B, negara mengatasi segala paham golongan dan perorangan. C, negara menghendaki persatuan. Pokok pikiran keadilan sosial. Negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pokok pikiran kedaulatan rakyat. Kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Pokok pikiran ketuhanan yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Kewajiban pemerintah dan lain-lain penyelenggara negara untuk memelihara budi pekerti manusia yang luhur dan memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur. Selanjutnya, Undang-Undang Dasar sebelum dan sesudah amandemen. Pengertian Undang-Undang Dasar 1945 sebelum amandemen adalah hukum dasar yang tertulis dengan susunan terdiri dari pembukaan 4 alinea, batang tubuh 16 bab, 37 pasal 49 ayat, 4 pasal aturan peralihan, 2 ayat aturan tambahan, penjelasan umum pasal demi pasal. Kemudian yang kedua, pengertian Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, amandemen atau perubahan, adalah hukum dasar yang tertulis dengan susunan terdiri dari 4 alinea, pasal-pasal 21 bab, 37 pasal, 170 ayat, 3 pasal aturan peralihan, 2 ayat aturan tambahan. Selanjutnya, tujuan perubahan. Yang pertama, tatanan negara dalam mencapai tujuan nasional tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, jaminan dan perlindungan HAM. Yang ketiga, jaminan dan pelaksanaan kedaulatan rakyat. Yang keempat, peraturan kekuasaan penyelenggaraan negara melalui penerapan pola saling kontrol dan saling mengimbangi, checks dan balance. Yang keempat, jaminan dan kewajiban negara dalam kesejahteraan sosial, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan menegakkan etika dan moral. Kemudian bingkai perubahan. Bingkai perubahan tidak mengubah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, tetap mempertahankan NKRI, mempertegas sistem presidensial, memperjelas Undang-Undang Dasar 1945, ditiadakan serta hal-hal bersifat substansif dan penjelas dijadikan dalam pasal-pasal. Perubahan dilakukan dengan cara addendum. Pasal Undang-Undang Dasar 1945 setelah amandemen. A. Bentuk dan kedaulatan negara. Bentuk dan kedaulatan negara pengaturan sistem pemerintahan negara atau dari 7 kunci pokok sistem pemerintahan negara pada penjelasan umum Undang-Undang Dasar 1945 dengan perubahan. Pengaturan tentang kedudukan, tugas, wewenang, dan tata hubungan lembaga-lembaga negara dan pemerintahan. Yang B. Sistem pemerintahan negara setelah Undang-Undang Dasar 1945.
amandemen. 7 kunci sistem pemerintahan negara dari penjelasan umum atau disesuaikan merupakan sistem pemerintahan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat demokrasi yang khas Indonesia, yaitu 1. Indonesia ialah negara yang berdasarkan atas hukum Rechtsstaat. Yang kedua, sistem konstitusional. Yang ketiga, kekuasaan negara yang tertinggi di tangan rakyat. Yang keempat, presiden ialah penyelenggara pemerintahan negara yang tertinggi. Sistem presidensial telah ditiadakan perubahan yang mendasar dalam kelembagaan negara. Presiden tidak bertanggung jawab pada Dewan Perwakilan Rakyat. Presiden bekerja sama dengan Dewan dalam hal pembuatan undang-undang dan menetapkan anggaran pendapatan dan belanja negara. Presiden harus mendapat persetujuan DPR. Selanjutnya, Presiden mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri negara. Kemudian, kekuasaan kepala negara tak terbatas. Sistem kekuasaan menurut undang-undang. Di Indonesia merupakan negara demokrasi sehingga berlaku trias politika, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Oke, terima kasih teman-teman telah menonton video saya. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.